Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan sampai hari ini kita masih datang di hadapannya untuk memuji dan menyembah. Kita satukan hati kita.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih setiamu. Kami bersyukur buat setiap kebaikanmu. Ini kami ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengasihimu lebih dari apapun Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan tinggikan Tuhan. Amin. Sebab dialah benteng hidup kita. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sebab Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, kami gak gentar Tuhan. Sebab Kau yang menopang kami. Menopangku, jalani kehidupan. Sebab Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Engkaulah jaminan kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, kami tidak akan gentar. Amin. Engkau yang hidup di dalam setiap kami ya Tuhan. Engkau yang berikan kemenangan. Amin.
layak ditinggikan, sebab kemenangan kami hanya dari Engkau ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup di dalam setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mau terbang tinggi bersama Engkau Tuhan. Oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya ya Yesus, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
tempat yang maha tinggi, ku menantikan-Mu. Sebab ku tahu Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku menantikan-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ku menantikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pertolongan kami hanya dari Engkau Allah yang maha tinggi. Kami mau terus mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tanda kami berserah, percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami, lembutkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Segala puji hormat syukur kemuliaan adalah bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tentang jalan ke surga, maka sepatutnya kita juga percaya kepada tuntunannya dalam perjalanan hidup kita di dunia. Tuntunan yang sangat kita perlukan. Karena perjalanan hidup di dunia ini sangatlah berliku-liku. Dan tidak jarang kita harus melewati masa-masa yang sangat berbahaya. Perjalanan yang mengingatkan saya kepada jalan raya yang menghubungkan kota Los Angeles dengan kota San Francisco di California. Yaitu bila kita menempuh jalan yang bernama California Route 1 atau yang juga disebut orang sebagai Pacific Coast Highway. Disebut seperti demikian karena jalan raya sepanjang 600 km lebih ini menyusuri pantai Samudra Pasifik. Jalan yang relatif sempit sebab hanya 2 jalur. Satu jalur untuk masing-masing arah. Sisi yang satu dibatasi dengan dinding bukit yang terjal. Dan sisi yang satunya lagi dibatasi oleh tebing yang sangat curam. Tebing yang hampir tegak lurus dan yang setinggi antara 100 sampai 200 meter dengan lautan Pasifik menanti di bawahnya. Memang pemandangan di sepanjang jalan Route 1 sangat indah. Kita dapat melihat lautan Pasifik yang terbentang luas berada di bawah kita. Namun jalan ini juga sekaligus sangat berbahaya. Bahkan dinilai sebagai jalan yang paling berbahaya di California. Karena bukan saja sempit, jalan ini juga berliku-liku dengan tikungan yang sangat tajam. Bahkan di daerah-daerah tertentu, entah mengapa, di sisi tebing yang berada di pinggir laut itu, tidak dipasang pagar pengaman. Beberapa kali saya mengemudikan mobil melalui jalur ini. Kalau kita mengemudikan dari arah Los Angeles, masih mendingan. Sebab jalur yang kita tempuh berada di pinggir dari dinding bukit. Bukan berada di tepi tebing laut. Namun kalau kita mengemudikan mobil dari arah yang sebaliknya, yaitu dari San Francisco, jalan ini benar-benar adalah jalur uji nyali. Sedikit saja kita meleng, sehingga salah dalam menggerakkan roda kemudi, maka mobil yang kita kemudikan akan terjun secara bebas ratusan meter ke bawah
dan akibatnya akanlah sangat fatal. Oleh sebab itu di sepanjang jalan berulang-ulang kita akan melihat tanda-tanda peringatan agar kita mengemudikan mobil secara berhati-hati. Berhati-hati, yaitu dengan bersikap waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan. Rambu-rambu lalu lintas yang kalau kita taati, maka kita akan dapat melewati jalur itu dengan aman dan nyaman. Sebab kebanyakan kecelakaan lalu lintas terjadi ketika pengemudi mengemudikan mobil sekitar 30 km di atas batas kecepatan yang telah ditentukan. Batas kecepatan yang dapat kita baca pada rambu-rambu lalu lintas dan yang tidak selalu sama di sepanjang jalur. Namun berubah-ubah sesuai dengan kondisi jalan di wilayah tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai rambu-rambu itu dan mematuhinya. Mereka dipasang untuk menolong kita dan bukan untuk mempersulit diri kita. Hal yang sama dengan perjalanan hidup di dunia ini. Sangat berliku-liku, penuh dengan wilayah yang berbahaya. Bila tidak berhati-hati, maka tidak jarang kita akan terjerumus ke dalam masalah yang akan membawa penyesalan seumur hidup. Bukankah tidak sedikit di antara kita yang berharap bahwa kita dapat mengulang perjalanan hidup kita dari awal. Yaitu karena saat ini kita sedang berada di dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Keadaan yang kita alami karena kita telah mengemudikan hidup secara sembrono dan menempuh arah kehidupan atau life direction yang salah. Disinilah pentingnya tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Mengapa perjalanan hidup ini diwarnai dengan kemacetan, tabrakan, atau masalah di sana sini? Alasannya sederhana saja. Yaitu karena kita mengabaikan rambu-rambu atau tuntunan yang Allah berikan. Kita bertindak secara ceroboh karena tidak sungguh-sungguh mempercayai tuntunannya. Kita mempercayai keberadaannya. Namun kita tidak mempercayai tuntunannya bagi kehidupan kita. Artinya di sini terdapat kesenjangan antara mempercayai eksistensi Allah dan menaati tuntunannya. Percaya bahwa Allah itu ada adalah hal yang penting. Namun iman seperti itu saja tidaklah terlalu bermanfaat bila tidak disertai dengan kepatuhan terhadap pimpinannya. Oleh sebab itu seperti yang telah saya utarakan tadi. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tentang jalan ke surga, maka sepatutnya kita juga percaya kepada tuntunannya dalam perjalanan hidup kita di dunia. Prinsip inilah yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Di sepanjang bulan ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari bagaimana kita dapat melewati kehidupan di dunia yang penuh dengan lika-liku ini dengan hikmat Allah. Hikmat yang apabila mewarnai kehidupan kita, maka kita tidak akan menyesali perjalanan kehidupan yang kita tempuh. Hikmat untuk mengelola hidup Anda atau wisdom for managing your life. Hikmat yang seharusnya diwariskan oleh semua orang tua kepada anak-anaknya. Sebab bila yang kita wariskan hanyalah kekayaan, kita tahu bahwa kekayaan dapat habis di setiap saat. Tetapi bila yang kita wariskan adalah hikmat, maka hikmat tersebut akan menolong anak-anak kita untuk melewati setiap musim kehidupan dalam kebahagiaan. Hikmat yang dapat kita timba dari kitab Amsal. Karena sebagaimana yang ditulis dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 2, kitab ini ditulis dengan maksud agar orang mengenal hikmat yang dari Allah. Yaitu termasuk hikmat untuk mengalami tuntunannya bagi kehidupan kita. Untuk mengenal hikmat ini, saya mengajak saudara membaca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hikmat yang diajarkan di ayat-ayat ini nampak sangat sederhana.
namun sesungguhnya sangat penting. Sederhana, namun merupakan kebenaran yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. Ingat, tidak semua hal yang nampaknya sederhana adalah hal yang remeh. Justru seringkali hal-hal yang ruwet adalah tidak penting. Hal ini dapat kita lihat dalam buku bestseller tulisan Robert Fulghum yang berjudul All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Semua hal yang sungguh-sungguh saya perlu ketahui telah saya pelajari di taman kanak-kanak. Dalam buku yang telah terjual 7 juta eksemplar, suatu jumlah yang sangat luar biasa ini, Robert Fulghum menjelaskan 70 prinsip kehidupan yang sangat penting yang sesungguhnya telah kita pelajari di saat kita masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Hal-hal yang nampaknya sederhana seperti prinsip kembalikan barang ke tempatnya yang semula. Prinsip ini juga diajarkan dan diucapkan secara berulang-ulang oleh ayah saya ketika saya masih bocah. Nampaknya sederhana, namun sebenarnya di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting, yaitu bahwa kita harus hidup secara bertanggung jawab. Demikian juga dengan 4 kalimat dalam 2 ayat, yaitu Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 tadi. Hikmat yang sederhana yang diajarkan di situ sangatlah penting. Karena dalam ayat-ayat ini dijelaskan tentang bagaimana kita harus menetapkan jalan kehidupan kita. Atau setting the path of our life. Jalan kehidupan agar kita tidak usah terjerumus ke dalam jurang yang meruntuhkan. Namun justru memungkinkan kita untuk mengalami keberhasilan. Kata kunci dari nasihat yang penuh hikmat di dalam ayat-ayat ini adalah percaya kepada Tuhan. Percaya atau iman seperti yang telah saya utarakan tadi. Bukan hanya dalam bentuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi terlebih lagi yaitu percaya kepada tuntunannya. Di sini kita melihat 3 sifat dari iman yang diperlukan agar kita dapat hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketiga sifat dari iman tersebut adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri. Hal ini diutarakan di ayat 5, yaitu Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata hati atau leb di dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang sangat luas. Di dalam kata leb atau hati tadi terkandung arti kapasitas untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Jadi yang dimaksud dalam Alkitab tentang hati bukan sekadar tempat bagi orang untuk berperasaan. Namun adalah seluruh kehidupan dari manusia itu sendiri. Kehidupan yang berkaitan dengan pikiran, kehendak, dan perasaan. Oleh karena itu, mempercayai Tuhan dengan segenap hati, seperti yang dinasihatkan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5, artinya bukan sekadar mempercayai Dia dengan seluruh emosi kita saja. Namun dengan seluruh akal, keinginan, dan perasaan kita. Dengan kata lain, kita harus mempercayai Tuhan dengan seluruh totalitas dari diri kita. Perlu disadari bahwa kehidupan kita tidaklah terlepas dari apa yang disebut sebagai percaya. Tanpa disertai dengan percaya, kehidupan kita akan lumpuh. Dan kita tidak akan berani berbuat apapun juga. Hanya karena kita percaya kepada rumah makan, tempat kita memesan makanan secara online, barulah kita berani menikmati makanan yang kita pesan itu. Kalau kita merasa ragu dan dalam hati kita bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan makanan ini sebelum dikirim dan sementara masih berada di dapur? Apakah makanan ini sungguh-sungguh bersih dan bebas dari virus? Jangan-jangan makanan ini diolah oleh orang yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebimbangan seperti itu, pasti kita tidak akan berani memesan makanan secara online ataupun menikmatinya. Bukan hanya dalam hal memesan makanan, dalam berbagai hal lainnya, situasi yang sama yang akan kita alami. Hanya karena kita percaya bahwa
bahwa lift yang dipasang di gedung-gedung tinggi dapat diandalkan, barulah kita berani menggunakan lift tersebut. Sebaliknya, kalau kita merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah lift ini benar-benar kuat dan berfungsi dengan baik? Jangan-jangan lift ini macet atau tali tempat ia bergantung putus sehingga kereta lift jatuh ke bawah. Kalau kita berpikir seperti demikian, pasti kita tidak akan berani menggunakan lift dan terpaksa untuk naik ke lantai yang sangat tinggi dari gedung tersebut. Kita harus bersusah payah dengan menggunakan tangga. Masih banyak hal lainnya lagi dalam hidup ini yang tidak dapat terlepas dari sikap percaya. Contoh yang lain. Mana yang benar? Bekerja terlebih dulu dan baru mendapat upah di akhir bulan? Atau mendapat upah terlebih dulu di awal bulan dan baru sesudah itu kita bekerja? Jelas kita mengetahui bahwa orang harus terlebih dulu bekerja, baru sesudah itu ia mendapat upah dan bukan sebaliknya. Kalau orang berkata, benarkah nanti saya akan mendapat upah? Jangan-jangan sudah saya bekerja habis-habisan, ternyata saya tidak mendapat upah. Kalau orang berpikir begitu, tidak ada perusahaan manapun yang dapat berjalan dan tidak ada orang manapun yang akan bekerja. Singkat kata, kehidupan kita hanya akan dapat berjalan karena adanya faktor percaya. Demikian juga untuk mengalami tuntunan Tuhan. Kita perlu percaya kepadanya. Tanpa iman kepada Tuhan, kita akan merasa ragu untuk mengikuti tuntunan yang ia berikan. Dan perlu diperhatikan bahwa iman yang disyaratkan di sini bukanlah iman yang separuh-separuh. Tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukti dari sikap seperti itu dijelaskan dalam kalimat kedua dari ayat 5 tadi. Yaitu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nasihat ini bukan berarti kita tidak perlu dan tidak boleh menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Bukan. Jelas seperti yang berulang kali saya katakan. Allah tidak pernah berbuat iseng. Kalau ia memberi kemampuan akaliah kepada kita, hal tersebut tentunya memiliki tujuan. Dan bukan karena ia sedang iseng. Kemampuan yang perlu kita gunakan dan kembangkan secara bertanggung jawab. Artinya kita harus menggunakan akal kita. Namun haruslah digunakan di bawah dan bukan di atas tuntunan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bukan menggunakan akal kita terlebih dulu. Dan kalau kemudian ternyata akal kita tidak mampu mengatasi persoalan, barulah kita memohon tuntunan Tuhan. Bukan. Sebab sikap itu sama dengan kita mendahulukan akal kita di atas tuntunan Tuhan. Yang benar adalah kita memohon tuntunan Tuhan terlebih dulu. Dan kita memohon agar ia mencerai pikiran kita. Sehingga dapat memahami tuntunannya. Itulah sikap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri. Yang akan mengakibatkan kita mengalami tuntunannya dalam hidup kita. Sekarang, sifat yang kedua dari iman untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Saya ulang, percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Salah satu penyebab mengapa orang tidak hidup dalam tuntunan Tuhan adalah karena ia beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan tuntunan tersebut. Ia merasa dirinya mampu mengambil keputusan tanpa perlu bergantung kepada Tuhan. Memang ada banyak hal yang dapat kita putuskan secara mandiri. Sebagai contoh, keputusan atau pilihan tentang warna pakaian yang serasi dengan celana yang kita kenakan. Apakah kombinasi warna tersebut nampak nyaman di mata atau mengganggu pemandangan? Tentu hal-hal seperti itu dapat kita putuskan secara mandiri. Namun kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal dapat kita putuskan sendiri. Karena kemampuan dan pengetahuan kita adalah terbatas. Dan di saat yang sama kita percaya bahwa kemampuan dan hikmat Tuhan bersifat tidak terbatas. Di dalam kerendahan hati dan iman seperti itu
kita memohon tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Sikap seperti itulah yang perlu ada di dalam diri seorang pilot ketika ia mengemudikan pesawat untuk mendarat di sebuah bandara. Walaupun dengan matanya ia dapat melihat keadaan di luar pesawat, termasuk landasan tempat ia akan mendarat, dan peralatan navigasi dalam kokpit pesawat berfungsi dengan baik, tetap ia memerlukan tuntunan dari petugas dalam menara kontrol di bandara. Sang pilot percaya bahwa sang petugas dalam menara kontrol lebih mengetahui tentang kondisi dari landasan, cuaca, arah angin, lalu lintas di udara, dan berbagai faktor lainnya yang perlu diperhitungkan agar dirinya dapat membawa pesawat tersebut mendarat dengan selamat. Dengan rendah hati, ia harus menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan di saat yang sama, ia mempercayai tuntunan dari menara kontrol. Itu sebabnya dalam kalimat kedua dari ayat 5 tadi ditulis, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat ini mengandung pemahaman bahwa kita harus menyadari akan keterbatasan kita dan mempercayai ketidakterbatasan dari hikmat Allah. Sehingga dengan rendah hati kita memohon tuntunannya bagi hidup kita. Bagaimana kita dapat mengenali tuntunan Tuhan tersebut? Disinilah pentingnya untuk membangun kehidupan doa. Seperti yang berulang kali saya katakan. Melalui doa dan pujian kepada Tuhan, kita mengatur nada atau frekuensi hati kita agar sama dengan nada atau frekuensi yang ada di surga. Begitu pula bagi seorang pilot, agar yang bersangkutan dapat menangkap tuntunan dari petugas di menara kontrol di bandara, ia harus mengatur frekuensi alat komunikasi di dalam pesawat agar sama dengan frekuensi pemancar yang digunakan oleh petugas di menara kontrol. Kalau frekuensinya berbeda, maka ia tidak akan dapat mendengar tuntunan yang diberikan oleh si petugas di menara kontrol. Di sini pentingnya bagi kita untuk setiap pagi mengawali hari kita dengan berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan bagi hidup kita di sepanjang hari itu. Itulah yang kita lakukan di setiap pagi melalui ibadah harian kita. Itulah yang ditulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4b, yaitu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Oleh sebab itu, tanpa bosan, saya terus mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian setiap hari. Lebih lanjut, sifat yang ketiga dari iman untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Ulang, percaya kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Hal tersebut diutarakan di ayat 6, yaitu yang berbunyi demikian. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apakah yang dimaksudkan dengan mengakui dia dalam segala laku kita ini? Ini maksudnya, yaitu sikap penyerahan diri. Sama seperti seorang istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya. Termasuk penyerahan diri dalam hal keputusan-keputusan yang akan ia ambil. Ketika ia masih belum menikah, ia dapat mengambil keputusan tanpa harus berunding dengan orang lain. Misalnya, ketika ia akan pergi keluar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada siapapun juga. Khususnya kalau ia sudah dewasa dan hidup secara mandiri. Namun tidak demikian halnya kalau ia sudah berumah tangga. Ia harus mengakui dan menerima bahwa sekarang dirinya tidaklah sama seperti ketika ia belum menikah. Oleh karena itu, tanpa harus diminta terlebih dulu, ia akan memberitahu suaminya kalau ia akan pergi keluar rumah. Tindakan ini merupakan ekspresi dari pengakuan atau penyerahan dirinya terhadap suaminya. Hal yang sama bagi seorang suami terhadap istrinya. Pengakuan atau penyerahan diri kepada Tuhan seperti itulah yang merupakan cerminan dari iman kita kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyerahkan diri kita secara total kepadanya. Penyerahan diri yang diistilahkan di ayat 5 tadi sebagai bersandar.
Semakin kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan semakin bersandar kepadanya. Bukankah sikap seperti itu yang kita lakukan ketika kita duduk di sebuah kursi? Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kursi tersebut mampu menopang diri kita, maka kita akan menyerahkan seluruh berat dari tubuh kita pada kursi tersebut. Kita bersandar dengan sepenuhnya pada si kursi. Kita tidak akan duduk dengan setengah hati, yaitu dengan menumpukan setengah dari berat tubuh kita pada kedua kaki kita. Dan hanya menumpukan sisanya pada si kursi. Dalam hati kita berkata, jangan-jangan ketika aku duduki, kursi ini jadi roboh. Oleh karena itu, sebagai tindakan berjaga-jaga, sebaiknya aku duduk dengan separuh-separuh saja. Tidak. Kalau kita percaya kepada kekuatan dari sang kursi, kita tidak akan berlaku seperti itu. Sebab jelas, duduk dengan sikap separuh hati seperti itu akan membuat kaki kita terasa lelah. Hanya saja masalahnya, seringkali kita berbuat seperti demikian terhadap Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh yakin terhadap kemampuan dan nikmatnya. Sehingga kita hanya bersandar secara separuh-separuh kepadanya. Di dalam hati kita berkata, jangan-jangan dia gagal. Jangan-jangan dia tidak mampu. Oleh karena itu sebagai tindakan berjaga-jaga, kalau dia gagal, maka aku tidak akan menyerahkan seluruh masa depanku dengan sepenuhnya ke dalam tangannya. Tidak heran. Kalau sebagai akibat, kita pun merasa kelelahan dalam hidup ini. Karena kita sama seperti orang yang duduk di kursi secara separuh mengambang. Begitulah iman kita kepada Tuhan. Merupakan iman yang mengambang. Bukan iman yang sepenuhnya. Dalam banyak hal kita bersikap mengambang kepada Tuhan. Pujian kita kepadanya bersifat mengambang alias separuh hati. Doa kita kepadanya bersifat mengambang alias penuh dengan keraguan-raguan. Ibadah kita kepadanya bersifat mengambang alias secara sambil lalu. Persembahan keuangan yang kita berikan kepadanya juga bersifat mengambang alias bersifat ala kadarnya. Sikap mengambang yang diistilahkan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 yaitu sebagai tidak dingin maupun tidak panas alias suam-suam kuku. Penyerahan diri yang seperti itu, pujian dan doa yang seperti itu, ibadah dan persembahan yang seperti itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita bersikap berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia yang akan meluruskan jalan kita. Ia akan mengatur dan menetapkan jalan yang akan kita tempuh. Ia akan menunjukkan arah yang benar dan membawa kita ke jalan yang tepat. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bersikap mengambang kepada kita. Kasih-Nya kepada kita tidak bersifat separuh-separuh alias mengambang. Pengorbanannya bagi kita di kayu salib tidak bersifat setengah-setengah. Yaitu hanya disalibkan sampai pingsan saja. Bukan. Ia mengorbankan dirinya dengan sepenuhnya. Yaitu sampai mati. Pengorbanan yang bersifat total. Sehingga kita pun mengalami keselamatan yang bersifat sepenuhnya. Keselamatan yang sepenuhnya. Yaitu baik bagi kehidupan kita di masa lampau. Yaitu dengan menghapuskan kehidupan kita yang kelam. Dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Keselamatan untuk kehidupan kita di masa yang datang. Yaitu dengan menjamin kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Di balik kehidupan kita di dunia ini. Bukan itu saja. Juga keselamatan untuk kehidupan di masa kini. Yaitu dengan menyertai dan menuntun hidup kita di segala keadaan. Saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak. Dan meminta agar Roh Kudus memeriksa hati kita. Izinkan Ia bertanya. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri? Dengan rendah hati? Dan dengan penyerahan diri secara total? Apabila sudah, apakah buktinya?
Apabila belum, mohon agar Ia membarui hidupmu. Sehingga hidupmu benar-benar akan mengalami restart. Yaitu kehidupan dengan awal yang baru. Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus berbicara kepada kita. Kemudian saya akan berdoa bagi saudara dengan memohon tuntunan Tuhan bagi hidupmu. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah bersikap setengah-setengah kepada kami. Kasih-Mu tidak bersifat separuh-separuh. Pengorbananmu tidak bersifat mengambang. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan sepenuh diri-Mu. Dalam kasih yang bersifat total itu Engkau rela menyerahkan diri-Mu. Dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib. Kasih-Mu yang sungguh besar itu memberi jaminan bagi hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa di dalam kasih-Mu masa lampau kami yang kelam telah dihapuskan. Dalam kesetiaan-Mu kami tahu ada jaminan untuk hari esok kami. Dan bukan itu saja, kami percaya Engkau bersedia menyertai kami dan menuntun hidup kami di sepanjang hidup ini melewati setiap musim kehidupan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Sertai dan tuntun anak-anak-Mu. Di dalam setiap masa hidup yang mereka lalui. Sertai dan tuntun mereka. Karena kami percaya dalam penyertaan-Mu kami akan mengalami sejahtera yang sepenuhnya. Dalam tuntunan-Mu kami tidak akan tersesat. Karena Engkau tidak pernah tersesat dan tidak pernah menyesatkan. Tuhan Yesus. Dalam penyertaan-Mu kami akan melihat mujizat demi mujizat menyertai perjalanan hidup kami. Dalam penyertaan-Mu kami akan melihat pemeliharaan-Mu yang tidak berkeputusan dalam hidup kami. Oleh karena itu saya berdoa saat ini. Menyerahkan semua beban dalam hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Aku mempercayakan seluruh pergumulan, kekhawatiran, harapan mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan dengan mujizat itu. Sembuhkan, pulihkan, berkati anak-anak-Mu. Tuntun hidup kami ya Tuhan. Tuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu. Saya berdoa saat ini menyerahkan semua orang dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu dan maha tahu dan Engkau tahu jalan keluar untuk mereka. Dan Engkau sanggup membuka jalan bagi mereka. Dan Engkau mau membuka jalan keluar bagi mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa juga saat ini untuk setiap orang yang akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati itu. Balaskan berlipat kali ganda. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu dapat diandalkan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Tuhan yang telah mati bagi kami. Dan hidup untuk selama-lamanya. Kami telah berdoa. Amin. Anda baru saja mendengar firman Tuhan tentang setting the path of your life, menetapkan jalan kehidupan Anda yang disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya. Selama beberapa pekan ke depan, kita masih belajar tentang bagaimana mengelola hidup dengan hikmat Tuhan. Itu sebabnya mari bergabung dan ikutilah kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan.
Kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 21 Maret 2021 akan diadakan secara online pada pukul 08.00. Pada sore harinya yaitu pukul 17.00, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook Online Service MDC Kadipaten Live Streaming. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap minggu pukul 17.00 melalui Zoom meeting. Selain itu, ibadah image dapat diikuti secara on-site di Geraha MDC Kadipaten lantai 2 setiap Sabtu pukul 17.00. Ayo ikut kesan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meeting atau on-site di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 19 Maret 2021 pada pukul 18.30. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link dari setiap ibadah online kepada anggota keluarga atau orang yang Anda kasihi agar mereka pun mengalami berkat seperti yang Anda alami. Doakanlah jalannya ibadah MDC Kadipaten di masa pandemi ini, agar bisa berjalan dengan baik, aman, dan semua jemaat dalam keadaan sehat dan terlindungi dari pandemi. Pastikan Anda tetap sehat, jagalah kesehatan Anda selalu dengan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 08.00 sampai pukul 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah yang maha besar, terima kasih. Sampai di sini Tuhan menetapkan terus langkah kami. Engkau ajarkan kami untuk menetapkan langkah kami dengan hikmat. Supaya kami meraih janji-janji Allah. Kami sadar Tuhan rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Ajar terus kami berjalan di dalam jalan-Mu. Walaupun tak terselami, kami mau belajar di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh, yes Lord. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku
Rancangan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna bagi kami Yesus. Terima kasih untuk jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami dengan hikmat-Mu Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Untuk anugerah hikmat-Mu menetapkan langkah-langkah kami. Yesus Tuhan, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Hikmat-Mu tak terselami bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk jalan yang harus kami tempuh Kau tunjukkan bagi kami. Melewati bayang-bayang maut, melewati lembah kekelaman Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Kami harus menetapkan langkah kami untuk hidup di dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman-Mu Tuhan ketika Engkau singkapkan bagi kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang bisa kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi pengagungan, penghormatan, layak bagi Engkau Tuhan menerima semuanya. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu yang melayani saat ini. Terima kasih untuk sejumlah jemaat Tuhan memiliki kesempatan di rumah atau dimanapun mereka bisa beribadah bersama ataupun sendiri. Menikmati persekutuan kehadiran-Mu Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Biarlah pimpinan-Mu Tuhan tetap bagi kami. Melewati keadaan yang tidak menentu. Kami tidak jalan sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan dimanapun engkau ada. Lihat Tuhan-Mu besar. Melebihi dari apapun juga. Dia ada menyertai engkau. Immanuel selalu setia menyertai engkau. Itu sebabnya pandang dia dengan iman. Serta terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan dan memberi kekuatan kepada engkau dari Roh Kudus. Menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sama-sama dengan saya katakan amin.